Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya membahas materi baru, yaitu kaidah pencacahan. Dalam membahas kaidah pencacahan nanti kita akan membicarakan tentang aturan perkalian, kemudian permutasi kombinasi. Ya, nah ini dasar hukumnya, dasar hukum. Nah, ini adalah kaidah pencacahan ini salah satu yang diujikan dalam TKA. Ya, itu. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, yang ingin saya jelaskan ini sekarang, beda konsep. Kalau kalian menguasai konsep dengan baik dan benar begitu, kalian nanti akan mudah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, ini saya tancapkan konsepnya dulu. Nah, ini itu katanya kota A ke kota B dihubungkan oleh tiga jalan. Bukan tiga jalan. Jadi kalau saya sketsa secara geometri, kota A dengan kota B dihubungkan oleh tiga jalan. Misalkan ini L1, ini L2, ini L3, misalkan. Kemudian dari B ke C itu dihubungkan oleh dua jalan. B ke C, ini kota B ke C dihubungkan dua jalan, misalkan jalannya adalah P1 sama P2, begitu. Sama P2. Nah, ini si Ahmad ingin berpergian dari kota A ke kota C. Dari kota A ke kota C, tapi harus melalui kota B, gitu ya. Si Ahmad itu akan berpergian dari kota A ke kota C harus melalui kota B. Yang jadi pertanyaan itu berapa banyaknya jalan atau banyaknya berapa pilihan jalan yang bisa dipilih oleh Ahmad, gitu. Nah, ini di daftar satu persatu, misalkan cara yang pertama. Berarti A ke B Ahmad lewat L1. A ke B lewat L1 dan B ke C lewat P1. Nah, berarti kan L1 P1 itu kemungkinan salah satu ya jalan yang dipilih oleh Ahmad. Kemudian kedua, bisa saja A ke B itu lewat L1, tapi untuk B ke C si Ahmad pilih lewat P2. Berarti ini L1 P2. Yang ketiga, bisa saja Ahmad dari A ke B itu lewat L2, sementara B ke C lewat P1. Berarti L2 P1. L2 P1. Bisa saja Ahmad dari A ke B itu lewat L2, B ke C lewat P2, L2 P2. Nah, yang keempat nanti L2 P2. Nah, bisa saja yang Ahmad nanti yang kelima yang dipilih A ke B lewat L3 dan B ke C lewat P1, berarti L3 P1. Nah, bisa juga si Ahmad dari A ke B lewat L3 dan B ke C lewat P2, berarti L3 P2. Yang keenam itu L3 P2. Nah, inilah banyak jalan yang bisa dipilih oleh Ahmad. Ya, Pak, dihitung ini. Ternyata dihitung itu hasilnya adalah 6. Berarti kesimpulannya, jadi si Ahmad nanti jalan yang bisa dipilih itu ada 6 jalan. Ya, ya di antaranya seperti ini, gitu ya. Nah, 6 ini juga bisa dipilih, coba dicermati, ini dicermati. A ke B itu kan 3. Sementara B ke C itu adalah 6. B ke C itu adalah 2. 6 ini ternyata bisa dipilih 3 kali 2. Nah, kan sama dengan 6. Nah, itu. Itu kan? Jadi saya ulangi. 6 ini ternyata bisa dipilih kita mencermati A ke B itu 3. A ke B itu 3. B ke C itu 2. Ternyata 6 itu bisa dipilih dari 3 dan 2. Nah, itu kan. Nah, sekarang saya hubungkan dengan kotak. Saya hubungkan dengan kotak.
ada dua kotak. Kotak satu, kotak satu dengan kotak dua. Misalkan saya hubungkan dengan itu. Kotak satu itu menyatakan banyaknya jalan atau banyaknya kemungkinan jalan yang dilalui oleh Ahmad dari A ke B. Yaitu 3. Jadi saya ulangi, kotak satu itu menyatakan banyaknya jalan, ya, banyaknya kemungkinan jalan yang bisa dilalui Ahmad, ya, dari kota A ke kota B, 3 kemungkinan. Sementara kotak 2 itu adalah menyatakan nah, banyaknya jalan, banyaknya kemungkinan jalan yang bisa dipilih oleh Ahmad dari kota B ke kota C. 2. Ternyata tadi kan hasilnya sama dengan 3, gitu kan. Kali 2 kan, sama dengan kan 6. Nah, ini bisa diambil keumuman. Bisa diambil keumuman dalam kotak ini. Kalau kotak 1 itu menyatakan 3 kemungkinan, nah, dalam suatu hal, begitu. Kemudian kotak 2 itu ada 2 kemungkinan dalam suatu hal, begitu. Maka banyaknya kemungkinan dari kotak 2 dan kotak 1 ini, dari kotak 1 dan 2 ada 3 kali 2. Nah, itu saya keumuman seperti itu. Nah, semisal saya punya begini, nah, ada 3 kotak misalkan. Kotak 1 itu ada 4 kemungkinan. Kotak 1 itu ada 4 kemungkinan. Kotak 2 ini ada 3 kemungkinan. Sementara kotak 3 ini ada 2 kemungkinan. Jadi nanti banyaknya kemungkinan dari kotak 1, 2, dan 3 nanti secara umum dari sini bisa diambil kesimpulan ini kalau kotak 1 4 kemungkinan, kotak 2 3 kemungkinan, kotak 3 itu 2 kemungkinan, maka banyaknya kemungkinan dari kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 nanti adalah 4 kalikan 3 dikalikan 2. Itu ya. Seperti itu. Nah, ini saya hubungkan dengan persoalan ini. Saya hubungkan dengan ini, contoh 1 ini. Dengan contoh 1 ini. Saya hubungkan dengan persoalan ini. Nah, contoh 1 itu, bahwa tersedia logistiknya itu angka 0 sampai 6. Akan dibentuk bilangan 4 angka berbeda. 4 angka berbeda. Nah, satu logistiknya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu logistiknya ini. Akan dibentuk bilangan 4 angka berbeda. Ini saya analogikan 4 angka berbeda ini dengan kotak sebanyak 4. Nah, kotak ini adalah kotak satuan. Kotak ini adalah kotak posisi, nanti adalah posisi puluhan. Kemudian kotak ini adalah posisi ratusan. Nah, kemudian kotak ini adalah posisi ribuan. Nilai tempat, bilangan. Karena bilangannya 4 angka. Pasti terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, itu yang akan diciptakan adalah bilangan 4 angka berbeda. Artinya angka-angkanya tidak boleh berulang. Kalau sudah dipakai di ribuan, tidak boleh dipakai di tempat lain, posisi lain. Nah, ini yang boleh menempati ribuan itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang menempati ribuan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 tidak boleh. Kalau 0 nanti menempati ribuan, yang terjadi nanti bukan bilangan 4 angka. Misal
Saya punya 0, 3, 5, 6. Loh, ini kan tidak tercipta bilangan 4 angka ini, tapi 3 angka. Makanya 0 tidak bisa menempati ribuan. Berarti yang menempati ribuan nanti adalah itu. Nah, menempati ribuan siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa? 6. Nah, ini logistiknya akan ada 7. Sudah terpakai 1. 6 itu menyatakan satu kemungkinan loh ya. Seperti tadi saya jelaskan, si Ahmad berpergian dari kota A ke B. Ya, itu 3 kemungkinan di dalam kota itu. 3 itu bukan berarti si Ahmad melalui 3 jalan sekaligus. Tidak begitu. Tetap satu. Tetap satu jalan yang dilalui. Ini juga gitu. 6 ini hanya menyatakan 6 kemungkinan. Yaitu kalau di angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Itu maksudnya. Nah, karena logistiknya ada 7, sudah terpakai 1, maka ini nanti pasti 5. 5. Nah, karena sudah terpakai 2, logistiknya ada 7, berarti tersisa ini 6. Sorry. Ini itu logistiknya ada 7. Terpakai 1. Ya, 6 lah. Kok 5. Sorry. Untuk mengisi ini, logistiknya kan 7. Terpakai 1 di ribuan. Berarti 6. Masih ada salah hitung. Kemudian untuk menempati puluhan ini, logistiknya ada 7. Terpakai 2. Terpakai 2 ini. Terpakai 2. Maka ini tinggallah 5. Gitu kan. Untuk satuan nanti logisnya ada 7, yang terpakai nanti sudah terpakai ada 3, yaitu di ribuan, di ratusan, dan di puluhan, maka yang tersisa adalah 4. Maka banyaknya bilangan nanti, nah, ini kan 6 kemungkinan. Ini 6 kemungkinan, 5 kemungkinan, 4 kemungkinan, seperti penjelasan sebelumnya. Maka banyaknya semua kemungkinan nanti, dari banyaknya semua kemungkinan, artinya kemungkinan dari kotak 1, kotak 2, dan kotak 2, dan kotak 3, dan kotak 4, nanti ya 6 dikalikan 6, dikalikan 5, dikalikan 4. Berarti sama dengan 36, 6 kali 6, 36, dikalikan 5 kali 4 itu 20. Nah, berarti sama dengan 7, 20 bilangan nanti. 7, 20 bilangan. Itu. Nah, kemudian contoh 3. Yang saya jadikan contoh 3 sekarang. Contoh 3 itu logistiknya sama ini. Logistik yang disiapkan sama untuk membuat bilangan 4 angka. Nah, berbeda. 4 angka berbeda. Berarti kan di sini 4 angka. Logistiknya kan sama. Satu lagi logisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logistiknya itu. Akan dibentuk 4 bilangan angka berbeda. Nah, berarti ini saya lakukan 4 angka berbeda dengan kotak. Sebanyak 4. Gitu. Tapi bilangan yang dibentuk nanti adalah lebih dari 3.000. Nah, hati-hati ini kalau ada seperti ini. Lebih dari 3.000. Nah, ini kan satuan dari tempatnya. Ini kan puluhan. Ini itu adalah ratusan. Sementara ini itu adalah yang namanya ratusan, berarti ribuan. Dan gitu nilai tempatnya. Nah, siapa yang berhak menempati ribuan ini? Ini ribuan ini. 0 jelas enggak. 0 jelas enggak. Karena 0 nanti membuat, kalau 0 diletakkan di ribuan, membuat bilangan itu bukan 4 angka, tapi 3 angka.
Sekarang kalau satu berarti kan 1.000 sekian yang akan terbentuk. Kalau angka 1 menempati ribuan, nah, nanti akan nilainya itu 1.000 sekian. 1.000 sekian berarti tidak memenuhi kriteria. Bilangannya akan dibentuk kan lebih dari 3.000. Berarti 1 tidak boleh masuk. 2 sekarang. 2 begitu. Dimasukkan di sini 2. Di ribuan. Angka 2 dimasukkan di ribuan. Kalau angka 2 itu menempati ribuan, maka yang terbentuk adalah bilangan 2.000 sekian, 2.000 sekian, 2.000 sekian. Loh, tidak memenuhi kriteria. Kriterianya kan bilangannya terbentuk lebih dari 3.000. Nah, itu ya. Sekarang kalau angka 3 masuk ke sini. Ke angka ribuan. Apakah memenuhi kriteria? Kalau angka 3 ini masuk ke ribuan, maka yang ribuan 3.000 lebih. 3.000 sekian. 3.000 lebih. Berarti masuk. Berarti angka 3 boleh masuk. Karena nilainya kalau angka 3 nanti menempati ribuan, yang terjadi nilainya kan 3.000 lebih. 3.000 sekian lebih. Kalau 4, apalagi nanti akan 4.000 sekian, tentu akan lebih dari 3.000. 5 juga begitu. Kalau 5 masuk di ribuan kan nilainya 5.000 sekian. 5.000 sekian, 5.000 sekian. Kan lebih dari 3.000 masuk. Berarti 4, 5. 6 juga begitu. Apa boleh masuk? Kalau 6 di ribuan kan 6.000 sekian. 6.000 sekian, 6.000 sekian. Kan lebih dari 3.000. Memenuhi kriteria 6. Jadi yang berhak menempati angka ribuan itu ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sementara logistiknya itu ada berapa? Karena logistiknya ada 7. Karena tidak boleh berulang. Sementara 1 logistik sudah digunakan di ribuan, maka tinggallah 6. Karena ada 7 logistiknya, sudah terpakai 2 di ribuan dan ratusan, maka 7 dipakai 2, berarti 7 dikurangi 2, ini 5. Sekarang ini sisanya di satuan ini, logistiknya ada 7, sudah terpakai 3 angka, yaitu di ribuan, di ratusan, dan di puluhan. Maka ini tinggallah 4. Nah, berarti kalau yang menempati angka ribuan ada 4 kemungkinan, ratusan ada 6 kemungkinan, sementara puluhan ada 5 kemungkinan, dan satuan pada 4 kemungkinan, maka banyaknya angka yang terbentuk yang mungkin dari 4 kotak ini ya 4 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4. Hitungnya tadi. Nah, itu 2 contoh yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, ini latihan soal. Latihan soalnya saya ambilkan. Ini soal nomor 2. Nah, soal 2. Ini saya tuntun dulu soal nomor 2. Nah, saya tuntun dulu soal nomor 2 ini. Ini ada logistiknya itu kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan di sini logistiknya itu yang tersedia. Katanya soal itu logistik yang disediakan itu kan ini dipakai akan digunakan 4 angka berbeda. 4 angka berbeda. Yang nilainya lebih dari 4.000. Nah, karena 4.000 berarti buat saya analogikan 4 angka itu dengan 4 kotak. Ini lebih dari 4.000. Nah, ingat, ini tuh kan satuan. Ini tuh siapa? Puluhan. Kan gitu kan? Ini itu siapa? Ratusan. Itu siapa? Ini tuh adalah ribuan. Nah, kanan nilai lebih dari
4.000, maka yang jadi apa menjadi pertimbangan utama itu pertama dan utama itu di ribuan. Nah, kita cek ribuan. Siapa yang bisa masuk di ribuan? Apakah 2 bisa masuk? Kalau 2 masuk, 2.000 sekian. Tidak masuk kriteria. Kalau 2, angka 2 menempati 2, itu kan 2.000 sekian. Tidak memenuhi kriteria. Nah, sekarang kalau 3 masuk ke ribuan. Kan yang terbunuh kan 3.000 sekian. Tidak akan lebih dari 4.000. Yang terbunuh ini adalah 3.000-an ini, 3.000-an. Jadi ketika 2 menempati yang namanya posisi ribuan, ini nanti terbentuk adalah bilang-bilangan 2.000-an. 2.000-an. Kalau 3 menempati angka ribuan, 3.000-an, tidak akan lebih dari 4.000. Kalau 4, maka nanti 4 nanti akan terbentuk 4.000-an, 4.000 sekian. Nah, memenuhi kriteria lebih dari 4.000 berarti 4. 5 apalagi, berarti 5.000 sekian lebih dari 4.000. 5. 6 apalagi, logikanya sama. Berarti ini ada 4. Logistiknya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sudah terpakai 1, tinggal 5. Sekarang logistiknya ada 6, sudah terpakai 2. Ini tinggal berapa? 4. Nah, logistiknya 6, sudah terpakai 3. Berarti ini 3. Berarti banyaknya kemungkinan bilangan yang akan dibentuk nanti adalah ya 4 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3. Ini 20. Nah, ini dihitung. Nah, ini 12. Nah, dihitung. Nah, itu kunci jawabannya nanti dihitung itu adalah 240. Kemudian soal nomor 2, 3, kunci jawabannya adalah 360. Berikutnya, kalau tidak saya lihat ini ya, supaya kalau ada beda dengan saya, tolong diklarifikasi. Kadang saya lihat. Berikutnya, soal nomor 4, kunci jawabannya adalah 360. Oh, sorry. 4 itu 360. Pak, nanti kalau beda pendapat bisa cross-check dengan saya. Berikutnya, soal nomor 5, kunci jawaban adalah 18. Itu saja kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.